budidaya itu lebih baik yang lebih besar dibandingkan yang kecil. Supaya untuk risiko mati. Ya, risiko kematian. Terus gini aja wes. Ribetnya ngopeni arek cilik, ribetnya ngopeni arek TK dan SD. Tentunya kan lebih mudah yang anak SD, apalagi yang SMP. Kayak cari tugas selesai. Tapi anak bayi ya sih ngelapi, nimang-nimang lek mau tidur, Untuk perawatan, untuk perawatan, suhu juga, air juga. Jadi kalau yang penting juga sering komunikasi sama ikan. Kalau sering di apa namanya ikan tuh sering ya bukan sering dilihat makanya bagaimana insya Allah itu apa ada komunikasi. Buh iku nyopo ya kadang banyuku kotor, banyuku njaluk ganti, aku luwe, aku njaluk ini. Itu kayak terbesit gitu. Kayak apa setrum feeling gitu. Feeling. Ini kolam ya, kolam semen itu ya, apa? Ada yang kolam semen, ada yang kolam terpal. Bukan dari biasanya gurami itu kan dia susahnya ini apa nih? Dia kan supaya alami gitu ya. Oh, Apa namanya? Habitatnya dia itu kan ada yang kayak setengah rawa-rawa, ada kangkung-kangkung kayak gitu-gitu kan. ada juga seperti itu. Juga yang penting gini aja, kalau airnya hijau berarti airnya jadi. Itu kalau gurami. Jadi maksudnya bisa dipelihara. Bukan dipelihara, berarti cocok airnya sudah jadi. Air itu sudah nyaman sama guraminya. Sama dengan nila. Tapi kalau lele itu airnya pink itu sudah jadi super airnya. Itu lele. Jadi kalau sampai lele itu airnya pink, berarti sip airnya. Kontrol airnya sip. Jadi di sini itu pemijahan mulai dari telur itu sampai besar gitu, Ya. sampai bertelur lagi gitu. Sampai bertelur lagi. Cuma kalau bertelur lagi buat di sini nanti ada kawan juga, kita bermitra. Ya. Yang ditanyakan yang Ya, kita konsumsi. full sentrat apa makanannya kok? Full sentrat. Cuma kemarin ini nyoba pakai maggot, oke ternyata. Oke ya. Pakai maggot nyoba, oke. Terus juga full sentrat terus sama hijau-hijauan. Cuma kan kalau gurami itu kan banyaknya hijau. Dari kangkung. Kayak Sayur ya, dirajang, kalau dirajang. Kan kadang saya nanam apa namanya? Luntas. Kok udah luntas? Apa namanya yang tales, lompong itu, terus juga kates, itu mah. daun kates atau buah katesnya. Bukan daunnya, Daun kates. bukan lompongnya, daunnya. Kalau bisa yang muda-muda itu istilahnya mie grami lah, kalau Maduranya itu mie grami. Iya, Jajan, camilan. Camilan. Yang utama sentratnya itu, sentrat pakan jadi itu. Makan jadi. Jadi kalau mie grami, tapi tentunya pasti ada hijau-hijaunya. Pakai oksigen gitu. Enggak. Karena kenapa? Kalau gurami sama lele itu bisa ngambil udaranya ke atas tanpa harus sirkulasi pakai aerator itu. Itu. Nah, tapi kalau apa namanya kalau nila itu harus pakai aerator karena dia itu ngambil udaranya bukan ke atas tapi memang di airnya. Tadi gurami tidak perlu aerator ya. Aerator. Tapi kalau terlalu padat bisa pakai aerator. Semama kapasitas semama 3D. Ini ukurannya 3D. Dikasih 1000 berarti harus pakai aerator. Tapi kalau tidak pakai aerator berarti kapasitas 500. Mending nyari yang bisa yang 5.000 atau yang 5.000 yang segini ini lebih cepat panennya dibandingkan dengan dari ses korek ke sini itu lama prosesnya. Tapi kalau setelah ini ke besar itu cepat. Berapa bulan? 3 bulan. Kalau cepat Dari korek ke 4 bulan. 4 bulan ya dari. Kalau yang dari korek bisa 10 bulan. Lebih lama lagi. Makanya nyari yang segini. Meskipun kaceknya sedikit. Terus kalau nyari bibitnya memang sama nyari ya. Bibitnya yang apa? Kami bisa browsing bibit gurami. Kalau saya ini ada yang terakhir ini albino. Albino itu warna putih. Terus juga ada yang merah, terus ada yang hitam sama merah. Jualnya per kilo berapa ya? 45 per kilo. Oh, kalau ke konsumen apa ke Istilahnya sampean ini kan ke pedagang ya? Bukan, saya ada yang ke pedagang, ada yang ke konsumen.
Kalau ke pedagang berapa? Kalau pedagang biasanya sampai bisa 30, 33. 30, 33. Konsumen 45. Mending langsung putus ininya. Karena di sini mulai dulu pemainnya itu tetap pengepul di tengah-tengah mainnya. Tapi kan pengepul tidak tahu sorone sentra naik bagaimana petani. Pengepul nggak tahu bagaimana minyak ses. Pengepul tidak tahu bagaimana kentean listrik, ya kan? Nggak tahu. Tapi siapa yang menentukan harga hari ini? Pengepul. Tapi kalau bisa langsung putus itu tidak. Akhirnya sampai langsung ke konsumen ya. Konsumen. Warung-warung itulah ya. Ya warung. Jadi langsung mending ke konsumen. Kalau warung mungkin ya sekitar 40-an, tapi kalau langsung ke konsumen. Jadi kalau bisa langsung. Dulu pemuda tak gerakan, makanya tak kasih emblem jual ikan. Jadi tak taruh ke teman-teman sini. Taruh bikin banner. Terus Gurami itu sepengetahuan saya, dia itu ikan air tawar yang sangat enak ya, maksudnya itu konsumsi ya, apalagi di warung SSI ruang makan itu dia memang ikan yang premium gurami itu dia untuk kita konsumsi ya. Air tawar yang grade-nya paling tinggi kan gurami ya, air tawar itu. Nah selama ini kita itu kendalanya kan pemeliharaan budidaya kesulitan kan, makanya saya Mas Asbi cerita ada gurami, ada makut, ini sangat luar biasa peluangnya, apalagi nggak pakai aerator. Yang selama ini kan yang kendalanya itu kan itu yang dalam mindset kita itu air tawar ini harus pakai aerator karena dia butuh oksigen. Kata-kata Samian nggak perlu itu. Nah ini kan sangat menarik. Jadi mungkin bisa ibu-ibu rumah tangga yang punya rumah yang sempit-sempit, bisa ini terpal gitu kan, kolam-kolam yang sempit-sempit, mungkin sisa-sisa sampah organik ya kan, sayur-sayur itu bisa untuk makot itu untuk ketahanan pangan keluarga kan sangat luar biasa itu. Jadi kalau bisa kalau terpal itu ya, terpal untuk gurami itu kalau bisa cembung apa cekungnya? Ya, cembung ya. Cembung karena kenapa? Nanti kotorannya gurami itu bisa ngumpul ke tengah, habis itu bisa dikeluarkan. Jadi kalau supaya kenapa kok enggak pakai aerator? Jadi itu setiap sebelum makan biasanya tak buang sama saya. Dibuang airnya sedikit, mungkin 10 cm atau 20 cm sebelum dikasih makan. Ya, karena kenapa? Kalau dikasih makan dulu terus disetel kadang mutah lagi. Keluar. Nah, maka dari itu dikurangi dulu airnya, kasih makan. Ditambahi dulu baru kasih makan. Ditambahi dulu airnya baru kasih makan. Ditambahi 20 cm. Nah, 20 cm lagi. Ketinggiannya. Baru dikasih makan. Jadi kenapa kok enggak pakai aerator? Mungkin dari situ kontrolnya. Karena saya dulu pernah lele itu sampai airnya pink. Itu saya tanyakan waktu itu ada pelatihan di Solo itu, air saya kok kenapa pink? Itu ternyata itu memang yang bikin sudah alami sudah. Itu sudah bagus memang. Gitu. Jadi ikan lele itu sampai pink, airnya itu memang sudah bagus sempurna lah. Itu malaikat-malaikat Allah yang bikin seperti itu. Ya, manusia tidak bisa. Alami. Jadi air itu sudah jadi. Ya, tapi kalau gurami itu hijau. Sekali panennya sampai berapa kintal? Tergantung tebannya mas. Tebannya 10 ekor. Yang sampean di sini berapa? Kemarin itu soalnya kan kemarin itu ada yang disedekahkan juga. Iya. Disedekahkan juga, jadi nggak bisa ngitung berapa kintal atau sekali panen. Pokoknya ikan itu tebar 500 selama 10 bulan itu intinya jadi ikan itu bisa 3 on sampai 4 on. Satu ekor. 3 sampai 4 on. Iya. Rentang kematiannya alhamdulillah kalau yang bibit pertama itu 0 kematian. Bibit yang kedua ini ada kematian sekitar 50. Kalau yang pertama 500 itu dari berarti berapa persen katakan? Kalau yang pertama bibit dari Lumajang itu yang albino itu 0 kematian.
Makanya saya cari bibit itu lagi, harusnya belinya memang harus 2.000 memang. Karena kan itu ya, ya lebih daya tahannya lebih tidak, bukan pengirimannya. Mineralnya itu harus ambil 2.000. Waktu itu karena ada teman saling minta, jadi 500 kita tukar semua. Itu 0 kematian. Habis itu saya datangkan lagi, jebret 500, yang mati itu 5 bulan. Tidak tahu apa karena musimnya, tapi ya namanya juga usaha. Tapi sama-sama ngerawatnya juga sama, anunya juga sama. Itu 4 on itu sudah bisa dikonsumsi ya? Bisa. Seberapa ya? Segini? 4 nyari atau 3 nyari 4 nyari. 4 on. Kalau 5 ini biasanya lebih dari 6 on. Kalau yang albino sininya yang besar. Ini. Ya sininya. Nggih, monggo. Dagingnya yang besar. Nggih, monggo. Dagingnya yang besar. Kalau yang saya datangkan yang kedua ini masih tipis. Punggungnya kurang tebal. Nah, yang kalau sebelum beli bibit, Pak, babonin di. Kalau memang ada, babonnya seperti apa? Oh, ini cocok. Gas. Iya, maksud saya kalau sampean sudah wis ahli ya, kan ahli pembesaran kan sudah. Tinggal kan dibagi breeding kan gitu. Ya. Breeding kemudian pembesaran. Supaya apa namanya? Untuk skala yang lebih luas, untuk pemanfaatannya juga makin luas kan. Karena pangsa pasarnya gurame ini memang sangat luar biasa. Ya, lagi booming memang sekarang. Lagi enak daun, lagi naik daun. Dan dagingnya memang enak, Mas. Ya. Maksudnya untuk apa namanya? Untuk di depot restoran ya. Ini apa namanya? Gurame ini kan premium dia. Apalagi depot atau restoran yang unik ya. Kan banyak yang unik, misalkan gini. Kita mau makan, kita nyerok sendiri, kemudian dibakarkan gitu kan. Nah, itu kan beda. Ada nilai rekreasinya di sana. Edukasi lah. Edukasi. Nah, mungkin apa namanya? Ke depan ya bikin kafe pemuda itu. Bikin kafe makanan yang di situ ada kolamnya, nyerok sendiri, kemudian dibakarkan gitu kan, dikonsumsi. Itu saya kira menarik itu. Apalagi atau ada kolam pancing gitu kan. Nah, terus nanti dibikinkan suatu usaha. Telepon nama. Gini. Itu saya kira menjadi menarik itu nanti. Nanti aja Mas, kalau memang mau dibikin seperti itu, kalau bisa memang diterpal. Tapi kalau di kolam besar memang apa namanya? Kadang-kadang kan ada yang makan gurame itu bau apa namanya? Bau tanah. Itu kan memang kenapa kok kita berani tetap second mulai awal hingga akhir 45, karena gurame kita memang nggak bau tanah. Ada yang jual di waktu kan buminya itu kadang kan lompatan yang paling tinggi itu kan ketika tahun baru. Iya. Dulu kan mungkin petasan, sekarang hari ini mungkin karena hari raya pas lebaran mungkin ya, karena sampai sekarang ini kok rentetannya kalau tahun baru itu kok apa namanya sering bakar. Nah, itu menariknya di sini. Saya saklek 45. Karena kenapa? Gurame saya makannya sentral dan juga tidak bau tanah. Terus Iya. Ya itu terusnya kan sama. Ya. Makanya kan cara makan gurame yang bisa ada nilai rekreasinya itu kan ya nyerok sendiri, makan sendiri, seperti beberapa kafe yang di luar daerah kan seperti itu kan. Cuma dibiayai lasis, bikin kafe gitu yang sederhana itu. Jadi sangat luar biasa. pokoknya perawatan itu Dikasih maggot lebih efisien enggak? Sentralnya ngurangi ya? yang ngurangi jelas. Ngurangi. Kalau makan dari hasil belum ini nyoba kemarin masih nyoba. ngitung HPP berapa Ya, ini. masih nyoba. Jadi apa namanya? Hasilnya 3 kali makan bisa 2 lah sentral. Jadi siang gak full maggot kita tidak full maggot. Ya istilah di mix lah. Ya di mix. Karena memang proteinnya mungkin hewani kan, sedangkan gurame kan nabati. Iya. Ya, hewan. Kalau sentrat kan memang sudah apa namanya? Sudah ada kadarnya lah. Lengkap lah. Proteinnya berapa. Kita pakai sentrat tuh pakai 781 popan. 781 yang popan ya. Iya, popan. Soalnya saya nyoba dulu pernah bukan popan yang saya taksir 4 kuintal Enggak sampai. enggak sampai.
malah 1 ton 1,5 kintal. Saya waktu nyoba Ya memang mahal kok Pak. Ya. Tapi bagus ya. tapi bagus gitu loh. Di mana-mana kan sudah teruji. Itu kan ketika itu ada kok murah, nyoba beli 10 sak. Habis itu saya ses cepet, oh ini kira sekitar 4 ya. Tak coba jebret ternyata Nggak sampai. nggak sampai. Nggak sesuai. Memang besarnya besar, tubuhnya besar, tapi bobot Bobotnya bobot gak naik. Bobot gak naik. Jadi wis di mana-mana meskipun ada yang nawari sentra atau apa tetap. Tapi seandainya itu pemuda, kalau Muhammadiyah itu punya pabrik sendiri seperti itu, mana lebih baik. Ya makot itu Ya, makot nanti di salah satu pakan alternatif Ya. yang membantu apa teman-teman di bidang perikanan ini untuk apa ya mengurangi biaya pakan ternak itu sangat luar biasa. Dan makot ini kan di sekitar kita sampah-sampah organik rumah tangga. Ya, bukan dari organik juga ya, dari sisa-sisa makanan, makanan dari masuk. kotoran ayam ini kan bisa. Jadi dari alam kembali ke alam, istilahnya berkelanjutan kan gitu, sustainable proses gitu. Tadi kita juga belajar makan di Ambulu. di Ambulu. Di Ambulu. Oh, Mas apa namanya? Mas Yami hari apa tadi? Iya. Saya kesana kemarin. Iya. Saya juga nyoba belajar juga terkait dengan makot. Waktu ini kemarin kan tiba-tiba lonjakan waktu itu apa bensin tiba-tiba naik, sentra juga naik, yang awalnya sekian Teman langsung saya lonjak. yang usaha ayam petelur kena tahun ini gara-gara dalam 1 tahun tuh sentar naik 3 kali tuh. 3 kali sentar naik akhirnya terus pas harga telur 13.000 Ya, itu sudah. Kalau Sedangkan HPP-nya kan 17.000, berarti 4.000 per kilo dia rugi itu. Kali berapa ribu ayam. Itu. makanya saya nyoba. Awalnya kan memang gak minat memang ke makot saya awalnya. Terus tak coba-coba, ternyata kok mudah ini. Mudah, nggak usah mijahkan. Iya. Nggak usah mijahkan ya. Kalau gurami kan masih mijahkan. Nah, sebenarnya kan gurami ini sama dengan pakannya itu kan kanibal juga ya, cacing apa hewan-hewan yang ini kan dia kan bentuk mulutnya kan ke atas Ya. seperti arwana Ya. jadi dia itu bisa loncat juga gitu. Jadi Ya, kalau ada loncat. hewan-hewan kecil makan itu, jadi kalau makanya makot itu kan hidup istilahnya Uget-uget ya. ketuket gitu gerak. ya, kayak ulat itu, jadi sangat luar biasa ya. Jadi kalau itu bisa efisien ya, HPP-nya lebih murah, wah itu sampai luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah BB-nya lebih murah. Insya Allah lebih murah. Insya Allah lebih murah. Sudah ya? Sudah. Kalau yang kemarin itu saya coba menang kalau kita menang. Kalau yang pakai sentra tadi kita menang karena kita punya prebiotik sendiri. Punya prebiotik sendiri. Jadi kita masih menang, apalagi ada makot gitu. Tambah menang ya. Menang berapa setiap kalau yang lainnya HPP-nya itu 1 kilo berapa Mas? Kalau 1 kan jualnya kan 45.000. Ya. HPP-nya berapa kurang lebih? hitungannya lupa saya Mas. Hitungannya dulu pernah ngitung. Jadi kan saya enggak jarang ngitung sudah. Enggak Jadi 20.000 per kilo apa jatuhnya itu? jatuh. Kalau 23 itu pok. 23 itu pok. 23.000. Nah, 23.000 itu pok. Berarti di atas 23.000 Ya. itu keuntungannya ya. Ya, Ya berarti HPP-nya 23.000 ya per antara kilo. 23 25 itu sudah. Makanya kalau disarankan ke teman-teman kalau bisa ya langsung ke konsumen. Konsumen. Langsung ke Biar konsumen. berlipat-lipat keuntungannya. Soalnya dulu saya kan main lele. Saya dulu awalnya kan main lele. Main lele itu satu ngeses. Kolam harus banyak. Gurami yang mungkin ngeses 1 kali lah. Kalau Ya ngeses gurami tidak terlalu ribet. tidak terlalu ribet. Lele kan ngeses terus ya. Ngeses terus. Jadi kalau lele itu ngeses banyak, terus stok sentrat harus ready. Kalau tidak ready, ya saling makan. Kalau lele. Kalau Gurami lele. kan Kalau gurami enggak. Kalau telah 1 hari 2 hari Nah, nggak masalah ya. nggak masalah. Dikasih ada hijauan, Hijauan ya. kasihkan camilan sih kan itu Ya, bisa ya. kalau habis sentratnya habis hari Ahad mungkin kan tutup semuanya. Nah, kasih hijauan Hijauan, kasihkan kasihkan ready. Ready. Tuh, nggak ribet, nggak ngeses. Kalau dulu saya ngeses
dari lele air itu yang jelas kan tambah keruh terus tambah banyak kotoran ya. Itu berapa lama sekali nguras mengganti air? Kalau setiap hari dibuang, setiap hari di 5 cm lah wis, 5 cm dibuang, insya Allah amonia nggak ada. Nggak ada. Setiap hari 5 cm. Sampai ini berapa hari sekali? Nguras tidak pernah saya full dah. Baru ketika hujan deras baru grojok sudah, tidak usah dikurangi, grojok aja. Jadi circle mainnya. Jadi circle, air masuk, air keluar. Jadi sistemnya bioflok. Sistemnya pakai bioflok. Jadi ketika air masuk pasti keluar dia. Kalau full dia keluar, kalau sudah full keluar. Itu kalau hujan deras. Dan juga kalau hujan deras mendung kayak gini musim mendung, jarang saya kasih makan. Karena kalau amoniaknya banyak, jarang kasih ikan itu gak greget makan kalau hujan. Kalau hujan cuaca dingin. Cuaca dingin itu justru malah jangan kasih makan, kurangi makan. Biasanya 3 kali, bisa 2 kali atau 1 kali. Itu ya. Dipuasakan. Sama seperti ketika panen. Sebelum panen dipuasakan dulu 1 hari. Semuanya ikan sudah. Boleh panen dipuasakan 1 hari. Nah, percuma tidak nambah bobot, malah muntah, malah tercemar airnya. Dan juga ketika dipenjual pasti akan muntah dan airnya keruh, meninggal. Dan tahu pasti, kalau pemain pasti tahu. Mungkin kan nyurinya di situ mungkin. Ben bobotnya tinggi, ya ben bobotnya abot, pakan isik. Habis itu dipindah. Malah efisien. Habis itu muntah lagi di tempat yang beli. Jadi lebih baik dipuasakan. Jadi kan sistemnya kan pakai bioflok, agak cembung, air masuk nanti keluar. Kalau seandainya kak pingin, jarang saya nguras full itu jarang. Baru kalau terjadi sesuatu, kadang-kadang air, ya namanya cuaca. Ada nggak penyakitnya gurami? Saya belum menemukan penyakit. Selama ini. Ada. Berapa tahun memang? 2 tahun. 2 tahun. Saya semenjak 3 kalau yang dari Lajis 2. Kalau awalnya saya sudah nyoba awalnya. Jadi ini sistemnya ini gimana? Namanya dikasih dana oleh Lajis, dikelola, beli bibitan gurami itu pembesaran kita dijual nanti kalau dari laba itu bisa nambah kolam lagi. Laba itu bisa nambah lagi. Tidak dimitrakan ke pemuda. Nah, ya dipindah kolam ya. Nambah kolam lagi ke teman-teman pemuda. 1 kolam. Jadi teman-teman pemuda itu pembesaran untuk nanti dijual ke konsumen gitu ya. Ya, jadi bikin nambah lagi, nambah akun lah. Istilahnya nambah akun. Tapi untuk pemuda. Iya. Yang penting ya istiqomah itu aja, teman-teman itu istiqomah ya. Terus habis itu sering jagongan mbek iwak. Soalnya tahu perasaannya ikan lah. Aku kademen, aku luwe, airnya kotor. Terutama di Kali Baru ini kan suhunya dingin luar biasa. Hujan terus gitu. Ada di sini kan agak panas. Ya. Kalau bisa kalau mau sekalian dipanasnya dah. Kolamnya itu. Kolamnya dipanaskan sekalian, maksudnya terik matahari. Malah enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Yang penting air tinggi. Kadar airnya siklus airnya besar. Kan ada 3 ukuran, maksudnya ada 3 tingkatan. Jadi ada medium, hard. Maksudnya hard ini amonia di bawah. Medium ini air sedang, yang atas segar. Makanya yang dibuang yang bawah dulu supaya amoniaknya keluar semuanya, baru tambah air. Pasti siklus air itu ada yang itu bagus, sedang, hard ini yang amoniaknya banyak. Makanya ketika kalau semama nila, kenapa kok aeratornya gak nyampe ke bawah supaya amoniaknya gak tercampur ke bawah. Berarti ada ketinggian minimal bikin kolam itu ya? Ya ukurannya mungkin 3D mungkin ya 80 cm. Ya.
Kalau full ringnya adalah 1 meter, bisa biasanya yang 3D itu ada yang 1,20 m, ada yang 1 meter tinggi. Tergantung pembeliannya. Ya nanti bisa jepri atau video atau bagaimana, tukar pendapat. Ya sampean harus ke sana. Insya Allah. Kita harus eksekusi praktekkan gitu. Oh insya Allah. Belakang rumah itu ada kolam kosong. Memang selama ini saya kasih lili sama air norok ya kayak dirawat gitu. Oh gitu. Tapi karena sampean bilang tanpa aerator itu saya seneng gitu loh. Nanti bisa tinggal nanti ketinggian kolamnya Ya. ditambahi atau gimana. Ya monggo. Nanti saya bisa silaturahmi ke sana. Kalau lele memang kalau bisa kotak. Kalau lele itu kalau bisa jangan kotak, kotak bulat. Biasanya kan kejar-kejaran. Sama ini kolam ya. Ini kolam kejar-kejaran. Kalau capek biasanya ketatap-ketatap itu apa? Ya itu yang bikin luka terus mati dan sebagainya. Kanibal dimakan Kanibal. temannya. Jadi agak ditengos gitu. Kalau gurami ini udah ngefek ya. Nggak ngefek. Kotak pun terus nggak Ya, masalah ya. ya. Penting Ya, ketinggian ketinggian sama ini. Kalau bisa amonia segera keluar itu. gitu aja. Amonia segera keluar. Terus. Ini. Untuk mengetahui maturun. Ayo guys itu ini. Ya itu sudah apa namanya aman. Kalau gurami itu aman, di siklus air dikontrol, habis itu sama makanannya juga terlalu banyak. Kadang kalau kan setiap apa namanya ketika makanan kan tahu ini sekian, sekarang umurnya sekian tuh bagaimana tuh bisa dikontrol. Jadi mama kita kasih makan 1 gelas ini ya, 1 hari sudah seperti ini. Bagaimana menambahnya? Kasih tambah 1/4, langsung tambah 1/4. Makan masih banyak makan enggak? Airnya itu ya. Bukan, masih airnya kan biasanya lahap kan kita tahu kan lahap sama ndasnya ikan. Iya. Lahap Masih sama berebut gitu. masih berebut. Kalau segini masih berebut, berarti nanti coba setengahnya. Berarti 1,5 sama 1 gelas setengah kita kasih makan. Takar makanan. Takar makannya. Masih berebut. Coba 2. Nah, berarti kalau enggak berebut berarti 1,5. Kalau 1,5 naiknya tadi tidak berebut berarti 1,5. Jadi gak tiba-tiba 2 gelas kasih makan. Cara ngatur. Ngatur. Dari porsinya dia pas lah. Ya pas. Jangan sampai overload. Kalau overload jelas nanti apa namanya di perut juga, perutnya ikan juga akan berdosa. Kalau bisa dikasih kalau biasanya kan kalau sudah dewasa aman. Tapi kalau yang kecil-kecil itu kan direndam dulu. Direndam dulu supaya di air hancur baru dikasih makan. Yang penting 1 hari 3 kali ya kalau 1 hari 3 kalau kali. full sentrat ya. Saya 2 hari dulu. Kok 2 hari? 2 kali. Pagi sama siang. Siangnya pagi sama sore. Pagi sore. Siangnya camilan itu sudah. Komunikasi. Iya, bisa Ini komunikasi. dia kan mesti ada kalau lapar dia perilakunya seperti apa, Betul. dia kelebihan makan dia perilaku seperti apa. Betul. Ini yang kita harus paham Iya. gitu ya. Jadi kayak sampean, saya bisa, ini bisa. Sama nyontoh, habis itu bikin yang dikatakan sama saya belum tentu cocok sama sampean. Berarti kalau pakai maggot HPP-nya di bawah 23.000 Ya. atau 25.000 Ya. kalau pakai maggot. Jadi Sedangkan maggot aja 1 kilonya 80.000 bener ya? ya yang Yang kering. Nah, Yang basah kan enggak enggak sampai. Apalagi bikin sendiri. Ya, itu tadi berkelanjutan. Berkelanjutan. Ya itu coba ya apa namanya? Jadi harus kita belajar sama ikannya kita sendiri. Bukan ikannya belajar ke kita, tapi kita belajar ke ikannya sendiri. Itu wis enak sudah. Kalau insya Allah saya sering kadang aku tahu kayak mencet tuh. Banyak kotor, kebanyakan banyak kotor. Nabi Sulaiman jenengan ya. Wes. Bisa komunikasi ya kan. Kalau Nabi dengan semut, sama jenengan gurami kan. Aku juga. Nabi Sulaiman lah sismu kan. Kita lihat kolamnya lah. Oh, kita buat dulu laporan. Laporan dulu, sholat dulu di masjid ya. Di sini juga ada apa? Kita sholat dulu ya.
kamu apa Memang harus ada orang kita yang spesialis gitu Mas, di bidang tertentu. Kayak sampean gurami spesialis. Terus kemudian ini dimitrakan, dikembangkan sedemikian rupa. Kemudian was-was yang lain itu belajar ke sampean gitu. Itu nanti bisa menjadi besar dengan sendiri. Pasar itu kalau sudah ada barang itu mudah. iya, apalagi berkelompok. Apalagi berkelompok. Berkelompok semama ya. Ini kan kalah dengan kelompok. Semua. Saya ini jual 45, sama jual 45. Pengepul itu kalau sama ibu-ibu Asia kalah sudah. Itu dengan sendirinya. Apa namanya? Kau menjualkan sebenarnya. Kalau saya nyoba bikin tempe ya di rumah itu ya. Teman-teman tempe itu. Ya alhamdulillah ibu-ibu Asia yang beli. Untuk cuma berkah itu kan. Nah, skalanya tinggal dinaikkan.